Allah bukanlah hakim yang lalim. Itu kemudahan. Allah bukanlah hakim yang lalim, artinya Allah menolong kita, mendengar doa kita bukan karena terpaksa. Amin. Bukan karena terpaksa dia menolong saudara, bukan karena terpaksa dia mendengarkan doa saudara. Ini kemudahan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa Allah kita bukan Allah yang lalim. Dia bukan hakim yang lalim. Allah kita terikat pada sifat-sifat moralnya sendiri. Apa sifat moralnya? Ia sangat baik dan terlalu baik. Itu sifat moralnya yang tak bisa dihilangkan. Itu terikat kepada dirinya sendiri, bahwa sifatnya itu ya sangat baik. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus, pada pagi ini kami sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu. Kami sungguh menikmati persekutuan dengan-Mu di pagi ini Tuhan. Kami diberkati, kami diteguhkan, kami dikuatkan Tuhan, bahwa di hadirat Tuhan ada kesembuhan, di hadirat Tuhan ada kebebasan, di hadirat Tuhan ada kemenangan. Biarlah setiap kami Tuhan suka akan hadirat-Mu, cinta akan hadirat-Mu, dan setiap hari kami boleh memberikan waktu kami untuk diam dalam hadirat Tuhan. Berkati setiap kami hadir pada saat ini Tuhan Yesus. Lawat dan jamah setiap kami Tuhan, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan urapilah hamba-Mu Tuhan Yesus. Bila firman-Mu sampaikan yang daripada Tuhan, memberkati setiap kami, bahkan menguatkan, meneguhkan, dan menyembuhkan setiap kami. Sebagaimana Engkau sabdakan dalam kitab Mazmur, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Terima kasih Bapak, urapan-Mu turun bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita buka ayatnya. Ayat sudah biasa, mungkin sudah ada yang menghafal saudara ini. Doakanlah ayat sudah biasa kita dengar ini jadi sesuatu yang baru di pagi menjelang siang hari ini, yaitu Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu, selalu lihat Alkitab saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di dalam hidupmu? Amin. Haleluya. Bapak Ibu, firman Tuhan ini temanya saya berikan fasilitas doa. Itu temanya, fasilitas doa. Ya, kita tahu di zaman modern ini dunia semakin menawarkan kemudahan demi kemudahan dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hidup pribadi kita masing-masing. Dan memang itulah targetnya. Iya, si setan itu memberikan yang nikmat-nikmat hingga anak Tuhan lupa akan hadirat Tuhan, kan gitu kan? Hingga semuanya sekarang ini kecanggihan-kecanggihan yang sedang terjadi, yang sedang ada itu menawarkan kenikmatan kepada setiap kita. Sedang terjadi seperti itu. Salah satunya saudara kasih Tuhan, yaitu kemudahan untuk berkomunikasi. Itu salah satu kemudahan yang ditawarkan oleh dunia kepada umat manusia di dunia, yaitu berkomunikasi. Namun Bapak Ibu, fasilitas yang memudahkan ini tidak semua orang dapat menikmatinya, karena tidak semua memiliki alat komunikasi, atau tidak memiliki uang untuk membeli pulsa, atau ada orang mengabaikan saja, gak peduli bagi dia.
Walaupun kemudahan ini sedang ditawarkan, tapi ada orang juga yang tidak memilikinya. Masihkah ada orang yang tidak memiliki handphone? Masih, amin. Masih ada, saudara kasih Tuhan. Walaupun kemudahan itu sudah ditawarkan, tapi masih ada orang yang belum bisa menikmati kemudahan-kemudahan itu. Dalam dunia rohani, Bapak Ibu, sudah sejak dahulu kala, bahkan sudah sejak dari kekekalan, fasilitas untuk berkomunikasi dengan Tuhan di sorga telah disediakan untuk digunakan umat manusia di bumi sejak dari kekekalan. Fasilitas untuk doa itu sudah diberikan Tuhan kepada saudara, kepada saya dan saudara, kepada semua umat manusia di dunia. Tapi masih banyak manusia tidak suka berkomunikasi dengan Tuhan. Masih banyak manusia tidak suka berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal ada garansi yang luar biasa kalau setiap umat manusia di dunia ini suka berkomunikasi dengan Tuhan. Suka ada berkomunikasi, ada garansi dengan Tuhan yang luar biasa. Alkitab berkata Markus 9, tidak ada, aku berkata kepadamu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat lain berkatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi tidak ada mustahil bagi Allah. Dan dikatakan lagi, aku berkata kepadamu, tidak ada mustahil bagi orang percaya. Wah, setara. Tidak ada mustahil bagi saya dan saudara, Bapak Ibu. Tapi apakah itu terjadi? Dan memang itu tidak terjadi secara otomatis. Kalau kita tidak pakai fasilitas yang diberikan Tuhan untuk menggenapkan bahwa tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita tidak pakai itu, maka ayat itu hanya sekedar slogan bagi saya dan saudara. Slogan. Iya Bapak Ibu. Jadi fasilitas doa itu sudah disediakan Tuhan kepada manusia. Komunikasi itu sejak kekekalan. Tuhan Yesus di surga memiliki berbagai fasilitas bagi orang percaya untuk memudahkan mereka dalam berdoa. Namun semua kemudahan ini merupakan kemudahan yang bersyarat. Artinya segalanya akan menjadi mudah kalau orang berdoa memenuhi kriteria sebagai orang yang benar. Amin. Amin. Dia akan menjadi mudah ketika saudara dan saya memenuhi kriteria itu, yaitu menjadi orang yang benar. Karena Yakobus berkata, doa orang benar besar kuasanya. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Amin. Amin. Saudara orang sudah dibenarkan. Saya orang benar hari ini. Saudara orang benar hari ini. Tinggal apa? Pakailah fasilitas doa itu. Pakailah alat komunikasi itu. Satu langkah kita sudah dapatkan menjadi orang yang dibenarkan. Satu langkah. Berarti Yakobus itu akan tergenapi, doa orang benar sangat besar kuasanya. Tapi kebanyakan orang yang sudah dibenarkan malas berdoa. Itu masalahnya. Kita sudah dibenarkan supaya gampang memakai fasilitas yang diberikan Tuhan itu. Kita sudah dibenarkan. Itulah kebaikan Tuhan itu. Tapi banyak orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak mau memakainya. Dan lebih memikirkan saudara kasih Tuhan kampung tengahnya atau depositonya berapa ke depan. Deposito berapa ke depan. Gak usah mikirin Bapak Ibu. Pikirin Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. Lakukan pekerjaan Tuhan dan lakukan pekerjaanmu, maka Tuhan akan memberkati. Kemudahan-kemudahan apa yang diberikan Tuhan bagi orang percaya dalam hal berdoa? Saya akan bagikan ini pada saudara. Kemudahan apa yang diberikan Tuhan bagi kita orang percaya untuk berdoa? Yang pertama adalah Allah bukanlah hakim yang lalim. Itu kemudahan. Allah bukanlah hakim yang lalim. Artinya Allah menolong kita, mendengar doa kita bukan karena terpaksa. Amin. Bukan karena terpaksa dia menolong saudara. Bukan karena terpaksa dia mendengarkan doa saudara. Ini kemudahan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa Allah kita bukan Allah yang lalim. Dia bukan hakim yang lalim. Allah kita terikat pada sifat-sifat moralnya sendiri. Apa sifat moralnya? Ia sangat baik dan terlalu baik. Itu sifat moralnya yang tak bisa dihilangkan itu. Itu terikat kepada dirinya sendiri, bahwa sifatnya itu ya sangat baik.
Dan Dia mau saudara dan saya juga menjadi orang-orang baik. Amin. Amin. Dia mau saudaraku menjadi orang-orang baik, saya pun menjadi orang baik. Dia mau. Karena kita disebut anak-anak Tuhan, bukan anak hantu. Amin. Kita anak-anak Tuhan. Itu sifatnya. Allah juga memiliki belas kasihan. Itu sifatnya. Dia punya rasa belas kasihan. Hingga ketika orang punya hutang 1000 talenta, dia minta ampun kepada raja itu. Tuanku, ampuni aku, gak bisa membayar hutangku, nanti kulunaskan. Si tuan ini berkata, kulunaskan hutangmu, pulang kau. Betapa Tuhan itu punya belas kasihan kepada kita. Terkadang kita tidak menghargai itu. Hingga ketika dia pulang ketemu orang yang hanya hutangnya 100 dinar, dia tagih itu, dia cekik itu orangnya. Karena gak mampu, gak mau bayar hutang segera. Nanti aku bayar hutangku, luaskan. Kalimat dia dengan kalimat yang hutang 1000 talenta sama. Saudara bisa lihat di kitab Matius 18 itu. Sama kalimatnya. Tapi dia sudah diluaskan 1000 talenta, gak mau menerima temannya yang punya hutang hanya 100 dinar. Dia kata tidak ada perbandingan, gak bisa dibandingkan 100 dinar dengan 1000 talenta. Jauh perbandingannya itu. Tapi itu sifat manusia. Itu sifat manusia. Tapi bukan di sini orangnya. Amin. Kita punya sifat gampang mengampuni, gampang memaafkan. Saya punya tipe sejak lahir baru. Gak berapa lama saya lahir baru, saya punya tipe itu gak mau mengingat kesalahan orang sampai matahari terbenam. Itu tipe saya. Hingga saya kalau disakiti hari ini, saya akan lupakan segera sebelum matahari terbenam. Kenapa? Karena saya tidak mau terganggu persekutuanku dengan Tuhan. Kalau aku menyimpan sakit hati, aku naikkan penyembahanku, haleluya, Tuhan bilang bau busuk penyembahanmu. Betul Bapak Ibu, betul itu. Ada sakit hati kita nyembah Tuhan baik sampai menangis, air matanya menangis keluar. Semua jenis air bisa keluar bikin dia. Tapi Tuhan bilang, bau penyembahanmu, tinggalkan mesbahmu, berdamai dulu. Bukankah itu kata Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Itu kata Tuhan, tinggalkan mesbahmu, berdamai dulu. Setelah kau berdamai, baru sampaikan persembahanmu, naikkan penyembahanmu kepada Tuhan. Jadi mari kita mudah mengampuni Bapak Ibu. Semudah Tuhan mengampuni kita. Amin. Semudah Tuhan mengampuni kita. Kita pun harus mudah mengampuni orang lain. Kita harus mudah mengampuni orang lain. Jadi Allah kita itu Allah penuh belas kasihan Bapak Ibu. Jadi jangan malas saudara untuk berkomunikasi dengan Dia. Dia penuh dengan belas kasihan. Apakah ekonomi perlu? Perlu. Karena selalu faktor yang Pak Pur bayangkan, faktor selalu mengganggu banyak orang. Faktor ekonomi. Tapi apakah Tuhan suruh kita kejar ekonomi? Enggak juga, Tuhan suruh kejarlah kerajaan Allah yang disuruh Tuhan, kan gitu kan. Tapi tetap faktor akan Tuhan cukupkan. Jadi Allah itu memiliki belas kasihan dan Ia tidak pandang bulu. Itu Allah kita. Dia tidak pandang bulu. Allah tidak pernah melakukan korupsi. Korupsi apa? Banyak hal. Dia tak pernah lakukan itu. Perumpamaan tentang hakim secara tidak langsung menggambarkan tentang bobroknya sistem peradilan waktu itu. Tapi ada hakim di atas segala hakim yang mengadili dengan adil. Amin. Itulah Tuhan kita. Arti kata, saudara jangan terlalu berharap kepada manusia untuk mendapatkan keadilan, itu artinya. Amin. Jangan terlalu berharap bersandar kepada manusia walaupun dia saudaramu itu adalah seorang hakim di pengadilan. Jangan kau terlalu berharap kepada dia. Itu artinya firman Tuhan ini. Berharaplah kepada Tuhan yang maha adil itu. Berharap kepada Dia yang maha adil itu, yang mampu membela saudara. Dia mampu membela saudara. Makanya Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi ini fasilitas yang pertama, bahwa Allah itu bukanlah hakim yang lalim, yang menolongmu karena terpaksa, bukan. Tapi Dia menolongmu karena mengasihimu. Dia menolongmu karena Dia peduli kepadamu. Dia menolongmu karena Dia cinta kepadamu. Dan biarlah kita mencintai Dia.
Yang kedua, fasilitas apa yang diberikan Tuhan supaya kita gampang berkomunikasi dengan Dia? Yaitu Ia selalu ada. Ia siap mendengar, menjawab setiap waktu. Amin. Menjawab setiap saat. Setiap waktu Tuhan untuk menjawab saudara. Itu fasilitasnya. Hanya adakah saudara setiap saat, setiap waktu memberikan waktu kepada Dia untuk berdoa? Ya Pak Pendeta, kalau berdoa setiap saat, gimana kerjanya? Bisa Bapak Ibu. Sambil potong sayur, bisa gak berdoa? Bisa. Sambil ngetik di kantor, bisa gak berdoa? Bisa. Ia selalu ada. Dia siap mendengar. Dia menjawab setiap saat. Kita lihat janda ini. Dia selalu datang kepada hakim itu. Ini rahasia janda ini didengarkan oleh hakim yang lalim itu. Hakim yang tidak takut Tuhan itu. Dia selalu datang kepada hakim itu, ayat 3-nya. Selalu datang. Berarti arti kata hari dia diusir, besok datang lagi. Kemungkinan seperti itu. Amin. Kemungkinan seperti itu. Karena hanya dikatakan selalu datang, ayat 3-nya. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Berarti nggak sekali kan? Berarti dia mungkin tiap-tiap hari datang. Sampai kapan dia berhenti datang? Sampai hakim itu membela dia. Ini rahasia hakim itu didengar permohonannya. Dan kita tahu hakim ini kan dia menolong saudara kalau saudara punya uang. Itu fakta Bapak Ibu. Itu fakta. Jadi janda ini dia terus datang. Terus saja ia datang, ayat 5 berkata lagi, ayat 5-nya. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja datang. Jadi jangan terus datang. Adakah saudara terus datang kepada Tuhan? Atau hanya seminggu sekali datang kepada Tuhan? Karena hari Minggu. Karena hari Minggu saudara datang kepada Tuhan. Karena tugas. Janda ini gambaran kita Bapak Ibu. Bila kita seperti janda ini, dia terus datang kepada Tuhan. Tuhan, bela aku Tuhan, sekalipun kau yang salah. Kira-kira pas gak kok pas kayak gitu? Tuhan, bela aku Tuhan, aku salah Tuhan, bela aku Tuhan. Salah kedua itu, walaupun kita pihak salah, no, gak salah itu. Namanya seorang anak mau ngomong apapun kepada bapaknya, suka-suka dia. Namanya seorang anak mau ngomong apapun dia sama Tuhan, sama bapaknya, suka-suka dia mau ngomong. Hanya adakah kita menggunakan itu? Janda ini diberkati akhirnya, kan dia terus datang, selalu datang. Allah tidak memiliki jam praktek Bapak Ibu. Dia tidak memiliki jam praktek sehingga harus menunggu. Namanya tugas menunggu yang paling membosankan, dan Tuhan tahu itu. Pekerjaan menunggu paling membosankan, dan kita semua setuju. Amin. Dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu bahwa itu membosankan, maka dia tidak ada jam prakteknya. Dia online 24 jam. Tidak ada jam prakteknya. Tidak ada waktu istirahat bagi dia. Tidak ada waktu tidur bagi dia. Bagi muda, bagi saya ada waktu tidur. Tidak ada masa cuti, dan tidak ada masa pensiun bagi Tuhan. Dia online bagi kita. Seperti kata Mazmur 101, dia tidak tertidur, dia tidak terlelap, penjaga Israel. Dia tidak tertidur Bapak Ibu. Jadi mari pakai itu, mari pergunakan komunikasi itu Bapak Ibu, alat yang diberikan Tuhan, bahwa dia selalu ada setiap waktu bagi saudara saya. Dimanapun engkau berada, tegur dia. Sama seperti Smith Wigglesworth, dia digelari manusia satu buku. Itu gelar dia kan, Smith Wigglesworth. Kalau pernah baca bukunya, dia digelari manusia satu buku. Karena gak pernah lupa buku Perjanjian Baru, gak pernah tinggal dimanapun. Ketika mereka naik mobil, stop, kata supirnya. Kenapa Pak? 10 menit kita sudah melupakan Tuhan, kata Smith. Berhenti mereka. Habis makan, kita sudah makan jasmani, sekarang kita makan rohani. Bukannya Alkitabnya. Makanya kita gak heran Smith dipakai dengan luar biasa dalam membangkitkan orang mati. Walaupun fenomenal cara membangkitkannya gitu kan. Angkat mayatnya, tubuhnya, hidup gitu kan. Itu tipe dia Bapak Ibu. Kalau tipe saudara nyembuhkan orang cepat gini ya mungkin gak ada masalah gitu kan. Tipe dia begitu, tumbuh mayat.
Coba yang itu, in the name of Jesus, bangkit. Itu bagian dia. Proses yang berikutnya adalah Tuhan menjawab doa dengan kasih. Dia menjawab doa dengan kasih, bukan seperti hakim lalim. Ayat 4a itu dikata ayat 4b. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku. Jadi dia menjawab janda ini karena dia takut disusahkan terus. Amin. Dia takut disusahkan oleh janda ini. Dan Tuhan, dia suka disusahkan oleh kita. Dia suka disusahkan oleh saudara. Dia menik kau panggil Tuhan Yesus, berkati aku Tuhan. Sebenarnya lagi Tuhan berkati aku Tuhan. Apakah Tuhan marah? Tuhan senang. Tiap menit kau bilang Tuhan berkati aku Tuhan. Tuhan senang disusahkan oleh saudara. Disusahkan dalam hal doa. Jangan disusahkan dalam hal engkau mencuri, engkau merampok, atau menyimpan sakit hati. Itu kesusahan yang gak disukai Tuhan. Itu kesusahan yang gak disukai Tuhan. Engkau malas berdoa, engkau malas baca Alkitab, itu kesusahan yang tidak disukai Tuhan. Dia suka disusahi dalam hal engkau bersekutu dengan dia. Dia menjawab doa kita bukan karena ia telah bosan dengan kita, juga bukan karena terpaksa. Dia menjawab saudara. Ia suka memberi dan tidak membangkit-bangkitkan lagi apa yang telah ia beri. Itulah Tuhan kita. Amin. Dan Tuhan mau saudaraku seperti itu. Kalau saudara beri sesuatu, jangan pernah singgung-singgung sama orang lain. Aku baru kasih dia tadi. Jangan gitulah Bapak Ibu. Engkau belum anak Allah yang sesungguhnya. Kalau kau beri sesuatu, lupakanlah itu, bahwa kau pernah memberikan sesuatu kepada dia. Dan jangan omongi sama orang lain apa yang kau berikan sama dia. Alkitab bilang memang upahmu sudah dapat. Ada nggak ayatnya itu Bapak Ibu? Upahmu sudah dapat. Nggak lagi surga lagi upahmu lagi. Selesai upahmu. Karena apa upahnya? Engkau sudah dipuji manusia di dunia. Jadi upahmu selesai, kata Alkitab. Jadi seorang kasih Tuhan yang menjawab bukan karena terpaksa. Dia suka memberi dan tidak membangkitkannya. Makanya Yakobus 5 berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Apa itu? Mintalah hikmat. Mintalah karunia hikmat itu. Mintalah karunia pengetahuan itu. Kita butuh itu zaman akhir ini. Karunia hikmat dan karunia pengetahuan. Pak, kenapa karunia mujizat? Ada orang mengalami mujizat, gak berapa lama lagi tinggalkan Yesus. Benar gak? Ada nggak orang seperti itu? Mengalami mujizat, tapi ujung-ujungnya juga tinggalkan Tuhan kan? Lebih bagus karena hikmat, karena pengetahuan utama Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati saudara. Ketika kita berdoa, Allah sendiri menyiapkan fasilitas-fasilitas untuk membuat doa-doa kita terjawab. Hanya saja persoalannya yang perlu kita jawab sehubungan dengan aktivitas doa kita adalah, apakah kita masih berdoa dengan tidak jemu-jemu? Dan apa kita masih berdoa dengan iman? Seperti katakan, ketika manusia datang, adakah dia mendapati iman dalam hidupmu? Adakah dia mendapati iman? Ayat 8 ini mungkin pertanyaan Yesus barangkali menunjukkan bahwa pada waktu kedatangannya semakin dekat, kejahatan akan menjadi begitu berkuasa sehingga banyak orang dalam gereja akan meninggalkan imannya sejati. Karena kejahatan yang begitu rupa. Dan karena kenikmatan yang begitu rupa yang ditawarkan dunia, iman sejati itu hilang dari kita. Karena kejahatan begitu rupa dan kenikmatan yang begitu rupa. Kenapa? Apa nggak nikmat? Android menawarkan kenikmatan kan? Makanya dia bilang itu dosa itu semakin dekat di bawah bantal kita. Itulah Android. Di bawah bantal kita dosa itu sekarang. Nah, di kantong dia banyak gitu kan? Di kamar tidur di bawah bantal di bibir. Jadi bukanya yang nggak benar-benar dalamnya. Benar, bisa nggak pendeta nonton film porno? Jelas tidak bisa. Amin. Jelas tidak boleh. Bisa nggak suami istri nonton film porno? Jelas tidak boleh. Itu dosa. Kenapa? Ada roh di dalamnya. Roh najis itu akan menghancurkan suami istri itu nanti. Oh Pak, nggak masalah Pak, sampai istri kok nontonnya. Kok dapat nanti kok bisa dipuaskan? Wih, saudara kasih Tuhan. Roh najisnya itu akan menguasai suami istri ini. Si istri selingkuh sama sana, si suami selingkuh sama sini. Akan terjadi itu Bapak Ibu. Akan terjadi itu. Pegang kata-kata saya dan perhatikan survei dia. Akan terjadi itu. Dia akan selingkuh sama orang lain. Karena gak cukup satu jadinya. Jadi itu dosa, gak boleh kita tonton itu. Ketika ada tawaran di Facebook, dalam nama Yesus. Nanti kan langsung langsung lepaskan Bapak Ibu.
Karena itu menghalangimu untuk berdoa nanti. Menghalangimu untuk berdoa. Ketika penyembahan Tuhan muncul itu, gitu kan? Jadi jangan suruh kasih Tuhan. Umat yang berdoa dengan tiada jemu-jemu yang akan tahan berdiri dengan teguh dan dengan iman yang sejati. Umat yang berdoa. Saya sangat diberkati dengan roh yang berdoa beberapa minggu lalu. Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Serang kasih Tuhan, yang membuat musuh menjadi tumpuan kaki kita adalah Tuhan. Tapi banyak orang Kristen bergumul sendiri untuk menghancurkan musuhnya, bergumul sendiri untuk menghantam musuhnya, tapi dia tidak mau duduk di samping Tuhan. Dia tidak mau bersekutu dengan Tuhan, sibuk peperangan terus dalam nama Yesus, tapi dia tidak mau duduk di samping Tuhan. Pada Tuhan bilang, duduk di sampingku, musuhmu kubuat di bawah kakimu. Itu janji Tuhan. Makanya ketika bangsa Moab, Amon, bangsa Meuni menyerang Yehuda yang dipimpin Raja Yosafat, Raja Yosafat sempat ketakutan Bapak Ibu. Tapi dalam ketakutan dia mencari Tuhan, bahkan berpuasa 2 Tawarin 20 itu. Sampai David dia berpuasa. Dan Tuhan meneguhkan dia. Tuhan meneguhkan Tuhan. Apa tugas Yosafat? Dia bersama dengan rakyatnya hanya mengangkat pujian penyembahan. Dan ketika pujian penyembahan diangkat, musuhnya saling membunuh. Benar tak Bapak Ibu? Amin. Kita buka sebentar. 2 Tawarin 20 ayat 15. Iya. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, kata seorang nabi yang berdiri waktu itu. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melawan, melainkan Allah yang berperang dengan musuhmu. Ayat 21-nya. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ini perbuatan orang bodoh kata orang dunia. Musuh di depan pakai senjata, dia angkat tim pujian penyembahan, kan begitu kan? Orang dunia berkata perbuatan orang bodoh, tapi dia nggak tahu. Alkitab berkata orang bodoh dipakai Tuhan mempermalukan orang bijak di dunia. Dia tidak tahu itu. Dia belum kenal siapa Tuhanku, siapa Yesusku, hingga dia ngomong seperti itu. Ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Amin. Amin. Ayat selanjutnya mereka saling membunuh. Dan ending daripada puja penyembahannya adalah mereka diberkati secara finansial. Diberkati secara finansial, kayak gitu kan? Dia tertidur dalam hadirat Tuhan. Ayat 25 dikatakan di sana. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian dan barang-barang berharga yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Arti kata, saudara kasih Tuhan, kalau kita aktif dalam pujian penyembah bersekutu dengan Tuhan, berkat akan datang kepada saudara. Berkat akan datang kepada kita. Amin. Dan yang kita lakukan selama Selasa, Kamis, Jumat kita lakukan ini, tunggu aja berkatnya pasti datang saudara. Amin. Tunggu berkatnya. Amin. Tunggu berkatnya. Haleluya. Makanya setia datang Bapak Ibu. Dan datanglah dari Alpha sampai Omega. Jangan dari pertengahan sampai Omega. Datanglah dari Alpha sampai Omega, dari awal sampai akhir gitu loh. Jangan pertengahan datangnya gitu kan. Jangan pertengahan datangnya. Namanya melakukan pekerjaan Tuhan harus yang terbaik Bapak Ibu. Harus terbaik. Jadi kalau nggak terbaik, Tuhan nggak menjawab, Tuhan nggak memberkati kita. Karena Tuhan sudah memberikan terbaik kepada kita, nyawanya sendiri. Dia sudah memberikan terbaik kepada Anda bagi saya, dan kita wajib memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Inilah firman Tuhannya Bapak Ibu, nggak saya lama-lamakan lagi.
Bila kita duduklah di sampingku, kata Tuhan, musuhmu kubuat di bawah kakimu, kata Tuhan. Jadi jangan repot kita duduk aja di samping Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, maka musuhmu akan dibuat kaki kita. Haleluya, haleluya.